Jadi yang sebelah kiri itu adalah bahasa C, yang sebelah kanan itu adalah C++. Yang pertama kita lihat dari baris ke baris. Dalam bahasa C atau C++ pasti akan selalu diawali dengan tanda ini, tanda pagar ya, atau hashtag include. Ya, di sini juga sama, hashtag include. Nah, kemudian ada tanda ini namanya kurung lancip gitu ya, saya bilangnya enaknya kurung lancip. Ini juga kurung lancip. Jadi secara struktur hampir sama. Ya. Kemudian di dalamnya ada namanya, kalau di bahasa sih itu namanya stdio, bukan studio ya, karena salahnya kebanyakan ada U-nya di sini. STUDIO bukan ya, tapi STDIO. STD itu maksudnya standar, IO itu maksudnya input output. Ya. Kemudian kalau di C++ itu ada IO stream. Jadi istilah stdio.h itu diganti dengan IO stream.h. Ya. Ini bedanya yang pertama di situ. Nah, kemudian apa nih fungsinya baris yang pertama ini? Fungsinya adalah untuk supaya di dalam program ini, ya, misalkan di programnya C atau di programnya C++, itu saya bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam stdio.h ini, atau di iostream.h. Ya. stdio.h itu apa? Contohnya adalah mencetak tulisan di layar. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau saya sudah praktekkan. Mencetak tulisan di layar, atau ini istilahnya adalah output. Kemudian yang kedua adalah membaca keyboard, ya, membaca keyboard. Keyboard maksudnya keyboard laptop, ya, bukan keyboard alat musik. Nah, ini sama iostream juga sama gitu ya. Dia juga melakukan hal yang sama, mencetak tulisan di layar dan membaca keyboard. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya nanti di sisi perintah. Kalau saya pakai stdio berarti nanti perintah yang dipakai adalah kalau untuk mencetak tulisan di layar nanti pakai perintah namanya printf. Ya. Kalau di iostream itu nanti pakainya adalah cout. Jadi beda perintah. Gitu ya. Kemudian kalau membaca di keyboard itu nanti pakai perintah namanya scanf. Kalau di stdio, kalau di iostream namanya cin. Ya, bukan cin gitu, jangan dibaca cin gitu. Tapi cin. Gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau dari sisi penulisannya nanti akan kelihatan bahwa cout dan cin itu akan lebih sederhana daripada menggunakan printf atau scanf. Nanti akan kelihatan kalau kita sudah masuk ke uh, aturan penulisan dari printf, scanf, dan cin dan cout. Nah, jadi bagian paling pertama itu adalah selalu pasti akan ada namanya hashtag atau tanda pagar ini include. Ya, ini ada, sini ada. Kemudian stdio.h ini sebenarnya file ya. Dia mengakses sebuah file dengan ekstensi .h ya. Kalau Word kan .doc gitu ya, atau .docx gitu kan. Kalau Excel kan .xls atau xlsx gitu kan. Kalau PowerPoint PPT atau PPTX. Nah, kalau bahasa sih dia punya .h namanya untuk file header namanya ini. Gitu ya. Di C++ dia juga punya file header gitu kan. Dia juga punya extends .h. Jadi sebenarnya sama secara sistem. Yang bedanya adalah yang satunya pakai stdio, satunya pakai iostream. Yang efeknya nanti adalah ke perintah yang dipakai. Jadi di stdio bisanya pakai printf dan scanf, di iostream bisanya pakai cout dan cin.
gitu ya. Kalau saya nggak masukkan ini, apa yang terjadi gitu kan? Saya nggak masukkan baris pertama ini, yang terjadi apa? Ketika saya pakai perintah printf atau pakai perintah cout, ya nggak mau jalan dia. Dia akan tidak dikenali, perintah ini tidak akan dikenali. Perintah printf, perintah cout ini tidak akan dikenali. Kenapa? Karena kita tidak memanggil filenya gitu. Jadi saya misalkan punya file isinya tulisan ada tulisan printf gitu ya. Misalkan. Kemudian saya tidak membawa file itu gitu. Saya tidak membawa file itu, terus kemudian saya nyari tulisan printf. Pasti nggak akan ketemu kan gitu. Karena yang mau saya cari itu ada yang di file yang tidak saya bawa. Gitu ya. Jadi file header ini biasanya wajib ada. Yang ada, yang umum banyak dipakai itu adalah stdio atau IOStream. Nah, selain stdio dan IOStream ada lagi nggak? Ada. Gitu. Ada banyak di dalam bahasa C atau C++, ada banyak. Nah, ini saya kasih listnya. Ini list ini pun nggak lengkap gitu ya, nggak banyak. Jadi sebenarnya dia punya banyak gitu, cuma yang banyak dipakai kurang lebih hanya ini aja. Ada stdio tadi ya yang untuk input output standar, conio itu konsol input output, string, stdlib, ya, misalkan ini matematik. Gitu. Saya mau mencari rumus perpangkatan. Rumus perpangkatan kalau saya pakai perintah uh, nggak ada yang ada di dalam mat.h, gitu ya, ya programnya nggak mau jalan gitu. Jadi misalkan saya mau nyari akar misalkan. Akar itu kalau di dalam bahasa pemrograman namanya sqrt atau kalau panjangannya adalah square root. Ya. Square root ini ada ketika saya menggunakan perintah mat.h. Gitu ya. Misalkan saya mau mencari apa namanya segitiga gitu, apa namanya sisi miring dari segitiga. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Kemudian nyari C itu kan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat kan gitu. Nah, saya mau pakai nih mencari akar ini dengan menggunakan perintah sqrt. Tapi saya tidak menggunakan include mat, ya dia nggak mau jalan. Kenapa? Karena perintah sqrt ini hanya ada di dalam mat.h. Jadi nanti di dalam programnya, ya, di dalam kode programnya di sini, berarti kalian perlu menambahkan include mat.h. Gitu kan. Loh, kalau saya mau menambah ada dua file header gimana caranya gitu kan. Kalau mau menambahkan file header berarti ya kita tuliskan di baris bawahnya lagi gitu. Dilanjut saja misalkan yang pertama include stdio.h. Kemudian saya mau menambahkan mat.h ini ya tambahkan aja di bawah include mat.h gitu kan. Jadi kalau mau saya menambahkan yang lainnya lagi gimana? Ya tambahkan aja di bawah include apalagi gitu kan. Apalagi di sini .h misalkan. Jadi nanti akan semakin banyak file header yang kita include kan, berarti semakin banyak fungsi yang bisa kita pakai, semakin banyak perintah yang bisa kita pakai. Jadi kalau pengen tahu masing-masing isinya apa, ini saya ada nih di file ini ada nih, link ini ada, gitu ya. Ini linknya sebenarnya cukup panjang gitu, cuma apa namanya? Ini ketika saya copy link, ternyata dia langsung membuat tulisan kayak gini. Sebenarnya ini banyak informasinya gitu. Cari saja di Google lah. Gitu. Tulis saja list header file gitu untuk bahasa C atau C++. Nanti banyak kok keterangannya gitu ya. stdio itu isinya apa, conio itu isinya perintah apa saja nanti kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau di C++ gitu ya, yang banyak dipakai ya string.h gitu ya, stdlib, mat
.h gitu. Tapi stdio dan conio ini jarang dipakai di C++. Ini lebih banyak dipakai di dalam C. Ya. Oke, ini terkait dengan bagian baris nomor 1. Terkait dengan perintah include file header. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke baris bawahnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut dulu? Lanjut Pak, lanjut. Ya, oke. Kemudian selanjutnya gitu ya, karena tadi ada request lanjut ya sudah. Kemudian selanjutnya kalau di bahasa C ya, kalau saya mau pakai printf dan scanf itu cukup tadi pakai perintah include stdio.h. Ya. Tetapi kalau di dalam bahasa C++ harus ada tambahannya, yaitu yang ada di baris kedua ini, using namespace std. Ya, oke, sebentar saya nutup pintu dulu supaya nggak terlalu bising. Ini karena lagi WFH, jadi di rumah agak bising. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau di bahasa C++ itu ada, kita harus menambahkan tulisan ini, using namespace std. Ini wajib kalian tulis kalau kalian pakai IOStream. Kenapa? Karena nanti di dalam IOStream ini banyak sekali perintah yang sudah dikategorikan. Jadi ini kayak kumpulan dari IO yang ada di bahasa C. Kalau di bahasa C, SDIO itu khusus untuk printf dan scanf misalkan. Tadi kemudian kalau kalian lihat ada conio gitu kan, itu untuk perintah yang lain lagi. Tapi kalau di bahasa C++ itu semuanya dikemas dalam satu file header namanya IOStream. Jadi di dalam IOStream itu nanti ada untuk mengakses file gitu ya, membaca dan menulis file. Jadi kayak save dan load file itu bisa gitu ya. Kemudian ada yang namanya std, ini yang standar, yang sama seperti stdio gitu ya. Jadi karena di dalam IOStream ini sudah dikelompokkan lagi di dalamnya, gitu kan. Sehingga kita perlu nih menentukan yang mana nih, kelompok yang mana yang mau kita pakai. Gitu kan. Nah, yang mana yang mau kita pakai. Nah, di sini misalkan kita memakainya yang kategori yang std. Nah, kalau kita sudah pakai kategori yang std ini, maka kita bisa menggunakan perintah cout dan cin. Itu ya. Nah, kalau misalkan saya nggak mau pakai ini gitu kan, ya bisa saja nanti. Tetapi akan lebih ribet gitu ya. Kenapa? Karena nanti perintah cout, ya misalkan kalian di baris ke-6 ini, saya mau pakai perintah cout, ya, maka depannya kalian harus tambahkan std, .2 seperti ini. Jadi setiap kalian pakai perintah cout, itu depannya harus tambahi std. Pakai perintah cin, belakangnya harus ditambahi std juga. Jadi setiap pakai perintah cout, pakai perintah cin, itu kalian harus menggunakan tambahan kata ini, std.2.2. Ya. Nah, supaya itu lebih ringkas gitu kan, makanya di baris kedua itu dipindah. Yang tadinya std ini harus ada di setiap baris perintah cout dan cin, dipindah ke baris 2 dengan menggunakan istilah using namespace. Using namespace, kemudian di sini kalian pakai std. Ya, ini terkait perbedaan antara C dan C++. Jadi kalau C cukup pakai stdio.h. Kalau saya mau pakai perintah untuk mencetak tulisan atau membaca keyboard, ya. Tapi kalau di C++, selain pakai IOStream,
ada tambahan namanya using namespace std. Ya, oke. Kemudian saya hapus saja dulu biar nggak membingungkan. Kemudian selain itu sama, gitu ya. Saya bilang selain itu sama. Kalau kalian mau lihat dari sini, ini baris ketiga, sorry, ini jadi penghapus ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini baris ketiga sampai baris ketujuh, ini baris keempat sampai ke 8, isinya sama. int main, di sini int main. Ya. Kemudian dimulai dengan tanda kurung kurawal, diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian sebelum diakhiri ada kata return 0. Apa itu int main? Jadi di sini ada, di C ada, di C++ ada. Apa itu int main? Int main itu istilahnya adalah program utama. Ya, istilah main kan utama gitu ya. Jadi algoritma utama itu kalian masukkan di sini. Jadi ketika kalian membuat flowchart kemarin ya, misalkan diminta membuat sebuah flowchart dari studi kasus A atau dari sebuah program A. Nah, kalian hanya mengamati, membuat algoritmanya itu ada di bagian di dalam sini. Jadi ini barisnya bisa kalian perbanyak gitu ya. Ini karena nggak ada program aja, jadi cuma satu baris saya kosongi. Tapi kalau sudah ada algoritmanya gitu kan, kalian bisa terjemahkan menjadi kode program ya, sebanyak mungkin gitu. Nggak ada batasannya di sini. Mau 1000 baris juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan lupa diakhiri dengan kata return 0. Kenapa harus 0 gitu kan? Ya ini hanya sebagai penanda saja. Ini hanya untuk penanda gitu ya. Untuk memberi informasi kepada komputer kalau kode program ini berjalan lancar dari atas sampai bawah, maka kode program ini akan memberikan nilai 0, memberikan informasi 0, yang artinya bahwa program sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena nanti bisa terjadi gitu, bisa terjadi di tengah-tengah itu program belum selesai, kemudian dia ngehack misalkan, kemudian dia memberikan return selain 0. Returnnya bukan 0 gitu, memberikan nilai selain 0. Dan kita bisa melihat, oh berarti ini bukan 0 nih, berarti ada yang tidak beres dengan program saya. Jadi ini hanya untuk di baris ke-7 atau di baris ke-6 di bahasa C, ini hanya untuk menginformasikan gitu ya, bahwa program itu berjalan dengan baik sampai selesai atau tidak. Ya. Jadi ini kenapa perlu ditambahkan return 0. Ya, gambarannya istilah atau penjelasan sederhananya seperti itu. Ya, karena ya sebenarnya kalau dari sisi kode program ada penjelasan yang lain gitu ya. Cuma kita belum sampai ke sana, jadi tidak saya bahas. Nanti kalau kalian sudah sampai ke sana mungkin baru paham, oh maksudnya return 0 itu untuk ini. Ya. Cuma saya di sini memberikan penjelasan yang sederhana dulu. Fungsinya return 0 itu hanya untuk penanda saja bahwa program itu berjalan lancar atau tidak. Ada kendala di tengah-tengah atau bisa sampai bawah. Ya. Oke, kemudian di bagian depan ini int main gitu ya. Int main kurung buka kurung tutup. Sebenarnya kalau dari bahasa pemrograman yang lengkap di dalam kurung buka kurung tutup ini sebenarnya ada tambahan lagi di dalam sini, di dalam kurung buka kurung tutup ini sebenarnya ada tambahan perintah apa di sini gitu ya. Cuma karena kita masih belajar basic, jadi kita nggak perlu nih, kita nggak perlu isi, kita kosongin aja. Jadi setelah kurung buka langsung kurung tutup saja nggak masalah. Tapi nanti kalau kalian pakai bahasa pemrograman di Linux itu baru kelihatan fungsinya kurung buka kurung tutup ini untuk apa gitu. Ya. Kalau kalian pakai Linux, kalau pakai Windows kayaknya nggak terlalu kepake. Kemudian depannya int ya, int itu adalah tipe data. Jadi kalau kalian sudah belajar tipe data di pertemuan keberapa, saya lupa ya, 2 atau 3.
Kalau bilangan bulat itu kan integer ya, nama lainnya dalam pemrograman. Nah, di bahasa C atau C++ itu disingkat menjadi int. Kemudian kalau pecahan itu kalau di algoritma itu namanya real. Kalau di bahasa C itu bisa namanya menjadi float atau double. Kemudian kalau karakter sama ya, karakter itu char. Di bahasa C juga sama-sama char. Karakter ini char, di sini juga sama char. Kemudian untuk string agak berbeda nanti di C. String agak, saya nggak masuk ke string dulu lah. Jadi 3 dulu ini, bulat, pecahan, atau karakter. Kalau bulat pakai int, kalau pecahan pakai float atau double. Kalau karakter pakai char. Nah, kebetulan di sini pakainya int nih. Baris ketiga atau baris keempat ini, ya pakainya int. Ya. Ini kenapa ini harus int? Karena ada hubungannya dengan return 0 ini sebenarnya. Int di sini ada hubungannya dengan 0 di sini. Tapi tidak saya jelaskan dulu lah. Jadi kalian pahami dulu aja struktur dasar dari bahasa C atau C++ kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin saya hapus dulu aja biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan ya. Jadi selalu diawali dengan include, satunya stdio, satunya iostream. Kalau pakai iostream berarti pakai using namespace std. Ya. Kemudian yang selain itu sama, ya. Di sini ada program utama, di sini juga ada program utama. Program utama akan dimulai dengan kata int main. Di sini juga int main. Kemudian akan diawali dengan kurung kurawal buka. Kalau di flowchart ini istilahnya kayak begin atau start atau mulai. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Ini sama seperti finish, end, atau selesai. Kemudian karena di depan ini ada int gitu kan, maka di bawahnya kita berikan return 0 tadi, karena tadi saya sampaikan int dengan return 0 ini ada kaitannya. Ya, jadi kalau kalian menggunakan int di depan seperti ini ya tambahkan return 0 di bawah. Kalau di tulisan int mainnya.